Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di alur cerita buku harian seorang istri. Untuk episode malam ini 21 Maret 2022 hanya di SCTP 1 untuk semua. Di episode selanjutnya terlihat Nana yang lagi mengurusin Dewa. Dewa juga tidak suruh mandi, dia juga cuma dilap aja sama Nana karena Dewa lagi sakit. Lalu singkat cerita dia sudah dilap, dia juga mau keluar dari Junior Garden untuk membereskan bunga-bunga. Lalu tiba-tiba datang Lambalia dan Balia juga mengambil bunga itu yang akan dikasihkan ke daerah Bandung. Di sini juga Balia juga dia kerja di travel dan dilihat penumpang juga sudah banyak, dan di sini Balia juga langsung pergi dari tempat itu untuk mengantarkan penumpang itu ke masing-masing tempat. Lalu di sisi lain di sini Nana yang lagi ngobrol sama Dewa, terlihat di sini Nana juga pamitan kepada Dewa, dia mau mendagangkan prosedur bunga ke tempat lain. Di sini juga dia pamitan kepada Dewa. Lalu Dewa juga nongkrong di Junior Garden sambil mengajak main Junior. Dia tidak sadar bahwa di sisi lain pas dia lagi mengajak main Junior, tiba-tiba di sisi lain di sini lagi-lagi si Tony sama rombongannya dia akan mencelakain Dewa. Gak lama kemudian rombongan anak buahnya si Tony juga langsung menghampiri Dewa, dan di sini Dewa juga sangat marah kepada anak buahnya si Tony dan kepada si Tony. Terjadilah perkelahian antara Dewa dikeroyok lagi sama anak buahnya si Tony. Di sini juga Dewa juga mati-matian dia untuk menjaga Junior. Di sini terlihat si Tony juga ngomong ke anak buahnya suruh mengambil Junior, tapi dengan sigap di sini Dewa juga langsung menghajar anak buahnya si Tony. Lalu terlihat Dewa juga langsung memegang kursi rodanya Junior, dan di sini Dewa juga langsung dipukulin sama anak buahnya si Tony. Lalu di sisi lain terlihat Pasha, Lucky sama Dewi juga sampailah ke Junior Garden untuk menengok Dewa. Tiba-tiba dia sangat kaget melihat Dewa yang lagi dikeroyok dan dipukulin oleh rombongannya si Tony. Di sini Pasha sama Lucky dan Dewi juga tidak banyak basa-basi, dia juga langsung lari sambil berteriak kepada Dewa. Gak lama kemudian di sini Lucky, Pasha sama Dewi juga langsung menarik anak buahnya si Tony keluar dari Junior Garden. Terjadilah perkelahian di sini antara Lucky, Pasha sama Dewi juga melawan rombongannya si Tony. Di sini juga perkelahian juga sudah tidak bisa dihindarkan, dan gak lama kemudian di sini anak buahnya si Tony juga bisa dikalahkan oleh rombongan Pasha, Lucky sama Dewi. Dia juga langsung kabur dari tempat itu. Di sini terlihat pas sudah kabur anak buahnya si Tony, Pasha sama Lucky dan Dewi juga langsung menghampiri Dewa. Dewa juga dia sudah sadar dari pingsannya, dan Dewi juga langsung menggendong Junior. Lalu di sisi lain di sini Balia yang lagi mengantarkan penumpang di dalam mobil travel itu ada penumpang laki-laki 3, dia menggangguin dirinya. Tiba-tiba di sini Balia tidak suka karena digangguin oleh dirinya. Pas dia menengok ke laki-laki itu, dia untung dengan sigap dia tidak sadar bahwa di depan ada motor. Untung di sini Balia juga tidak jadi menabrak motor itu. Lalu Balia juga langsung ngerem mobilnya. Di sini juga Balia juga langsung ngomong ke penumpang itu, kamu itu jangan sekali-kali lagi kayak gitu, kata Balia kepada penumpang itu, sambil penumpang itu juga kesakitan jidatnya karena kejedut kena kursi karena direm ngejut sama Balia. Singkat cerita di sini Balia juga sampailah udah turunin penumpang semua, dan dia juga langsung mengantarkan titipan bunga dari Nana untuk kepada kliennya. Di sini juga bunga itu dikasihkan ke kliennya Nana, dan sudah mengasihkan bunga Balia juga langsung pergi dari tempat itu untuk menuju pulang. Lalu di Junior Garden di sini Dewa yang lagi kesakitan sudah dikeroyok oleh anak buahnya si Tony, datanglah Nana. Dan Nana juga langsung menggendong Junior. Lalu dalam hatinya Dewa, saya tidak mungkin mengasih tahu kepada Nana. Saya jangan sampai Nana tahu bahwa saya sudah dikeroyok oleh anak buahnya si Tony, kata batinnya Dewa. Lalu di sisi lain terlihat Balia yang buru-buru dia pergi karena takut ketahuan sama Papajar. Tiba-tiba di sisi lain dia papasan sama mobilnya si Tony. Lalu si Tony juga dia tidak banyak basa-basi, dia juga langsung mengejar mobilnya Balia.
Sebelum dia mengerjain mobilnya Mbak Lia, dia juga menelepon kepada para buana. Terlihat si kayak Tony juga dia nelpon para buana, dan para buana juga yang ada di rumah dia juga langsung mengangkat telepon dari si kayak Tony. Lalu si kayak Tony juga menceritakan semuanya kepada para buana, dan terlihat para buana juga ngomong dalam hatinya, memang saya ini lagi dendam kepada Lia. Pokoknya kamu harus kerjain mobilnya Lia. Apa masuk jungkrang, kata para buana kepada si kayak Tony. Singkat cerita di sini si kayak Tony juga langsung memepet mobilnya Mbak Lia, dan di sini Mbak Lia juga langsung menghindar dari mobilnya si kayak Tony, dan dia juga langsung nyasar masuk ke dalam hutan. Di sini Mbak Lia juga pas dia mau masuk jungkrang, untung dengan sigap di sini Mbak Lia juga mengerem mobil itu. Di sini juga alhamdulillah mobilnya Mbak Lia juga selamat dari bahaya itu. Lalu terlihat si kayak Tony juga melihat mobilnya Mbak Lia yang hampir kecelakaan. Dia juga akan turun dari mobilnya dia untuk mengerjain Mbak Lia. Tapi di sini anak buahnya dia mencegahnya, mendingan kita pulang aja, kata anak buahnya si kayak Tony. Singkat cerita di sini si kayak Tony juga sama rombongan juga pergi dari tempat itu. Lalu di sisi lain Mbak Lia juga sudah mobilnya si kayak Tony pergi, dia juga turun dari mobilnya. Pas melihat kepada mobilnya bannya kempes. Di sini juga Mbak Lia juga sampai megang kepala, dan dia juga pas mau mengambil ban serep sama dongkrak, tiba-tiba menerima telepon dari Pak Fajar. Lalu Mbak Lia juga tidak banyak basa-basi, dia juga langsung mengangkat telepon dari Pak Fajar. Terlihat Pak Fajar yang ada di depan pintu kontrakannya Mbak Lia juga nelpon Mbak Lia, dan dia juga ngomong, kenapa kamu belum pulang, masih di Junior Garden, kata Pak Fajar kepada Mbak Lia. Di sini Mbak Lia juga ngebohong kepada Pak Fajar karena takut ketahuan. Di sini juga Mbak Lia juga ngomong kepada Pak Fajar, sebentar lagi saya pasti akan segera pulang, kata Mbak Lia kepada Pak Fajar. Singkat cerita dia juga sudah menutup telepon, dia juga langsung mengambil dongkrak sama ban. Tiba-tiba pas dia lagi mengambil dongkrak itu jatuh dan menimpa kena kakinya Mbak Lia. Mbak Lia juga langsung engklek karena kesakitan ketimpa sama dongkrak itu. Lalu Mbak Lia juga dia merasakan sakit dulu, dia sudah tidak sakit, dia juga langsung mengganti ban mobilnya yang kempes. Singkat cerita di sini ban juga sudah diganti, dan ban serep juga sudah dimasukin lagi ke dalam mobil itu, dan Mbak Lia juga langsung berangkat pergi menuju pulang dari tempat itu. Lalu di sisi lain di sini di kantornya Panopal, di sini si Alia Siatil yang lagi kerja di ruang kerjanya, dia juga teringat omongannya Panopal. Di sini juga dia sangat kesal kepada Panopal. Pas dia melihat ke sebelah kanan, dia sangat kaget melihat ada kecoa karena dia takut sama kecoa. Di sini juga dia akan dimanfaatin untuk mengerjain Panopal. Di sini terlihat si Alia Siatil juga dia mengambil sampo sabun. Di sini dia juga langsung menaburkan di depan pintu ruang kerjanya si Alia Siatil yang melihat Panopal lagi telepon. Di sini juga pas sudah menaburkan air sabun itu, dia juga langsung berteriak-teriak minta tolong kepada Panopal. Panopal juga pas lagi nelpon, dia juga mendengar si Alia berteriak, dia juga lari dari tempat itu untuk menuju ke ruang kerjanya Mbak Lia. Tiba-tiba karena dia tidak tahu bahwa itu adalah jebakannya si Alia Siatil, dia juga langsung nyoledat dan dia juga terjatuh. Lalu anak buahnya juga, karyawannya juga langsung menghampiri Panopal, dan Panopal juga dibantu oleh anak buahnya. Nah, itulah alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 21 Maret 2022 hanya di SCTV 1 untuk semua. Sebelum ini pamit, yuk kita doakan para pemain dan kru BHSI semoga diberi kesehatan, dan jangan lupa kita doakan sinetron buku harian seorang istri supaya bisa bertengger di rating nomor 1, amin. Dan juga sebelum ini pamit, bagi dulur-dulur, mama, tante-tante, bunda-bunda dimanapun anda berada yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komennya, dan subscribe-nya, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya juga ya guys. Dan juga sebelum ini pamit, Mimin mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan kata-kata Mimin balelo lupati soledat karena Mimin tos kebudah. Mimin mohon maaf. Sekarang Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dimanapun anda berada. Terima kasih.